Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik sekalian pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang bioakustik. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi atau pendengaran, ya. Jadi prinsip-prinsip fisika, prinsip bunyi, prinsip pendengaran ya di bidang kedokteran. Kita akan belajar tentang bunyi, apa itu suara, atau apa itu alat pendengaran ya, apa saja alat pendengaran, gangguan pendengaran itu apa saja, pemeriksaannya apa saja. Kemudian kita akan bicara tentang bising, ya, apa itu bising, apa itu vibrasi ya. Baik, kita akan belajar tentang bunyi ya. Apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah getaran yang merambat ya. Jadi getaran yang menyambat itu namanya bunyi. Seperti kita menggetarkan senar gitar ya, maka senar gitar itu getarannya akan merambat ya ke selain ke ujung senar gitar juga akan menggetarkan udara di sekitarnya ya, sehingga bisa terdengar oleh kita. Jadi dia merambat melalui udara, gitu, misalnya ya. Kemudian bunyi ini gelombangnya longitudinal, berbeda dengan kemarin saya bilang tentang prinsip biooptik ya. Itu bunyi itu kalau cahaya itu ya, itu gelombangnya longitudinal sama horizontal. Tapi kalau bunyi itu gelombangnya longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini butuh medium, ya, baik berupa benda padat, udara, atau benda cair. Semakin padat suatu zat, maka semakin baik dalam menjalarkan bunyi. Jadi ini adalah bunyi, gelombang bunyi ya. Jadi dia gelombang yang longitudinal. Nah, jadi makin padat suatu zat, makin baik menjalankan bunyi. Ini contohnya adalah tulang ya, tulang itu paling baik menghantarkan bunyi. Sehingga kita gunakan nanti pada saat pemeriksaan pendengaran ya, menggunakan rambatan tulang. Nanti ada juga rambatan udara ya. Jadi rambatan udara itu paling lambat ya, di sini 330 meter per detik. Kalau rambatan tulang itu cepat sekali ya, sampai 4080 meter per detik. Jadi makin padat, makin densitasnya tinggi, maka makin baik menjalankan bunyi. Kemudian untuk frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu dalam hertz ya. Jadi 0 sampai 16 hertz atau di buku lain itu sampai 20 hertz itu namanya infrasonik ya. Nah, itu misalnya getaran tanah, gempa bumi ya. 20 sampai 20.000 hertz yaitu namanya audio frekuensi. Ya, inilah yang bisa kita dengar ya. 20 hertz sampai 20.000 hertz. Ada yang bilang 16. Ya, ini adalah audio frekuensi yang bisa kita dengar. Telinga kita bisa mendengar kalau 16 atau 20 sampai 20.000 hertz. Kemudian ada ultrasonik yang lebih dari 20.000 hertz. Nah, kalau yang infrasonik tadi efeknya bisa rasa tak nyaman, fatigue, perubahan penglihatan, nyeri ya. Kalau ultrasonik ya ini biasa kita gunakan untuk dunia kedokteran, misalnya dengan digunakan untuk pengobatan, digunakan untuk destruksi atau perusakan ya, bisa merusak misalnya suatu jaringan, bisa merusak suatu batu saluran kencing misalnya ya, batu ginjal. Kemudian bisa juga untuk diagnosis ya, gelombang ultrasonik bisa untuk diagnosis, antara lain yang kita gunakan untuk pemeriksaan melihat bayi dalam kandungan ya, ini bisa digunakan untuk diagnosis. Ini menggunakan ultrasonik. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya ultrasonografi.
Nah, jadi kalau infrasonik ya itu getarannya sedikit ya, di bawah 20 Hz. Tapi kalau audible bisa didengar audio frekuensi, maka dia agak rengket ya, agak rapat. Gelombangnya agak rapat ya, 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian kalau ultrasonik dia sangat rapat ya kepadatannya, ya, dia lebih dari 20.000 Hz. Nah, kita bisa mendengar itu di frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kalau yang kurang dari itu infrasonik biasanya didengar oleh mamalia-mamalia. Ya, kalau lebih dari 20 Hz misalnya kelelawar itu bisa mendengar suara ultrasonik dan menggunakan ultrasonik untuk kegiatan terbangnya ya. Kemudian frekuensi bunyi ini berhubungan dengan intensitas bunyi ya. Kalau frekuensi bunyinya itu rendah ya, maka ambang bunyi yang kita dengar itu intensitasnya harus tinggi ya. Kalau frekuensinya rendah, maka intensitas bunyinya untuk bisa kita dengar itu harus tinggi, lebih dari 85 ini. Ya, jadi kalau dia 3000 Hz ya maka intensitas rendah pun kita bisa dengar. Tapi kalau 20.000 Hz ke atas ya kita harus menggunakan intensitas yang tinggi juga supaya bisa mendengarnya. Jadi ini adalah ambang batas pendengaran ya, manusia. Nah, jadi misalnya 3000 Hz, maka untuk bisa kita dengar ya tidak boleh kurang dari 15 desibel ya, intensitas bunyinya. Nah, apabila berlebihan intensitas bunyi itu, maka akan timbul perasaan tidak enak. Ya, ini 120 desibel ke atas. Apabila 140 ke atas, ya maka akan menimbulkan nyeri. Ya. Jadi kalau bunyi itu terlalu bisa merusak jaringan. Ya, jadi ini adalah komponen-komponen dari bunyi. Di sini ada gelombang gelombang suara ya, gelombang bunyi. Nah, di sini ada amplitudo atau intensitas. Ya, amplitudo adalah yang naik turun ini ya. Dari garis horizontal ini, naik dan turunnya itu namanya desibel atau kekerasan suara. Ya. Semakin dia amplitudenya semakin besar, intensitasnya juga semakin besar. Kemudian frekuensi adalah ketinggian suara atau kerapatan dari masing-masing gelombang ini. Kemudian panjang gelombang adalah jarak dari dua posisi gelombang yang identik. Ya, jadi dari sini ke sini itu namanya panjang gelombang. Kemudian pitch atau desah atau kenyaringan atau kekerasan bunyi adalah sesuatu yang membedakan suara. Ya, walaupun intensitasnya sama, frekuensinya sama, tapi pitch atau desah atau kenyaringan ini bisa membedakan antar suara satu dengan yang lain. Sifat gelombang bunyi ini adalah seperti ini ya. Amplitudo mula-mulanya itu besar ya. Kemudian menabrak suatu jaringan atau tembok misalnya ya. Nah, maka akan ada amplitudo yang diteruskan ke jaringan tersebut dan ada yang dipantulkan. Ya, dipantulkan itu semakin kecil. Jadi dia akan memantul, ya, ada yang mantul, ada yang diteruskan atau diserap. Kemudian di sini ada namanya asas Doppler yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam alat-alat medis juga. Jadi asas Doppler ini apabila sumber bunyinya itu bergerak, ya maka bunyi yang masuk, frekuensi yang masuk ke telinga itu enggak sama dengan frekuensi asalnya. Ya. Kalau kita dengar mobil, ya frekuensinya itu
tinggi ya, semakin jauh dia, maka frekuensi yang masuk ke telinga itu akan semakin rendah. Jadi sumber bunyi dan pendengar yang mendekat ya, semakin mendekat, ambulan mendekat itu hertznya ya, frekuensinya akan semakin tinggi daripada frekuensi asalnya. Ya, kemudian kalau dia menjauh ya mobilnya, maka frekuensinya akan semakin rendah. Itu digunakan pada USG Doppler ya. Dalam USG itu digunakan. Biasanya digunakan untuk mengetahui apakah ada trombus dalam darah atau ada denyut jantung. Nah, ini biasanya menggunakan USG. Kalau ada sumbatan yang masuk ke pembuluh darah ya, maka akan kalau dia mendekati Doppler, maka akan semakin frekuensinya akan semakin tinggi ya. Kalau trombus yang meninggalkan Doppler ya, mengalir terus meninggalkan Doppler, maka dia akan semakin rendah. Jadi ultrasonik ini pada bidang kedokteran digunakan untuk misalnya tadi USG ya, sinyal bunyi ultrasonik. Nah, ini dihasilkan oleh magnet listrik dan kristal piezoelektrik yang terdapat dalam transdusernya dari USG. Transducer. Nah, ini sama prinsipnya, USG itu sama kayak kelelawar ya. Jadi kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik untuk mengetahui letak benda. Ya, misalnya dia ingin mengetahui letak stroberi ini, maka dia tidak melihat ya, tapi dengan mendengarkan menggunakan gelombang ultrasonik, kemudian menerima pantulannya, dan itulah yang digambarkan oleh kelelawar sebagai suatu benda. Nah, ultrasonik bisa juga digunakan sebagai alat diagnosis seperti USG tadi, bisa juga digunakan sebagai terapi, ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk destruksi jaringan, ya, pada tumor misalnya, atau bisa pada jaringan yang patologis. Efek pada benda, ya, jaringan ultrasonik ini bisa menimbulkan secara mekanik, ya, secara mekanik bisa menentukan lokasi benda padat dalam tubuh, ya, karena pantulan tadi. Ultrasonik bisa mendeteksi karena secara mekanik karena ada benda yang padat dalam tubuh. Semakin padat maka semakin memantul, banyak pantulannya. Kemudian bisa menimbulkan panas, ya, ultrasonik bisa menimbulkan panas ya pada rongga jaringan ya. Kemudian bisa secara kimiawi memicu oksidasi dan hidrolisis. Kemudian bisa menimbulkan efek biologis lainnya, misalnya ultrasonik bisa juga untuk vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah, bisa juga untuk paralisis, bisa lumpuh ya karena ultrasonik, dan juga kerusakan jaringan, ya, bisa juga kelelahan. Jadi ada efek biologis yang dihasilkan oleh bunyi ultrasonik tadi. Nah, jadi USG itu ya ada namanya transducer ya, transducer tadi yang ditempelkan di kulit ya. Nah, transducer ini akan mengeluarkan suatu echo. Echo-nya ini ya akan memantul apabila mengenai objek. Ya, objeknya itu tergantung kerasnya seberapa. Nah, kalau dia keras sekali ya echo-nya ini maka akan tinggi ya. Gelombang suara yang ditimbulkan oleh transducer akan menjadi echo atau gaungan atau gema ya. Nah, gemanya ini akan diterima oleh transducer kembali ya. Kalau dia bendanya semakin keras, maka echo-nya ini semakin tinggi. Nah, namanya hyperechoic. Nah, hyperechoic itu digambarkan dengan warna putih. Kalau bendanya itu semakin lunak ya, itu akan menjadi echo-nya itu sedikit.
atau namanya hipoekoik. Kalau hipoekoik berarti ikonya atau pantulannya itu semakin rendah ya, karena banyak diserap ya. Karena kalau semakin lunak benda, maka yang diserap gelombang suaranya akan semakin banyak, yang dipantulkan sedikit, sehingga menjadi hipoekoik. Warnanya hitam kalau di USG. Nah, seperti ini. Jadi kalau tulang-tulang seperti ini itu biasanya hiperekoik atau terlihat putih ya. Kalau hitam ya, ini misalnya ada air ya. Air itu kan lunak atau jaringan yang lain yang lunak ya, maka dia akan semakin menghitam, namanya hipoekoik. Nah, jadi ada transmit dan listen. Nah, kalau transmit berarti transdusernya menimbulkan gelombang suara, listen itu akan menerima ikonya, pantulan suara dari bendanya. Nah, USG kenapa kok pakai gel ya? Adik-adik bisa mungkin besok ada yang pernah merasakan ya, atau besok ada yang merasakan, ibu-ibu atau naudzubillahnya mungkin ada saudara yang sakit atau nanti kita memeriksa pasien ya, itu pasti itu menggunakan jeli ya. Untuk apa jeli itu ya? Untuk mengurangi penyebaran dari gelombang suaranya tadi ya, supaya penetrasi ke jaringannya bagus untuk mencegah masuknya gelombang udara. Kalau pakai air doang itu ada gelombang udaranya, bisa memecah gelombang suaranya sehingga tidak terserap, penetrasinya tidak bagus ya, mengalami pemantulan atau refleksi. Tapi kalau pakai jeli maka akan mencegah masuknya gelombang udara sehingga penetrasinya bagus. Nah, di sini adalah penggunaan lagi bagaimana gelombang suara itu, gelombang bunyi itu bisa mendeskripsi jaringan ya, mendeskripsi suatu batu, bahkan ya di sini batu ginjal ya, atau batu saluran kemih yang ada di ureter nih, ya itu bisa dihilangkan ya, dipecah jadi kecil-kecil dengan alat namanya ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Extracorporeal berarti di luar tubuh, shockwave gelombang kejut, lithotripsy untuk memecah batu ya. Jadi ini alat ini sering digunakan oleh almarhum Prof. Rifki ya, beliau sebagai ahli urologi sering berkecimpung dengan alat ini. Kemudian ini ada suara ya. Bedanya bunyi sama suara itu apa ya? Jadi bunyi itu ditimbulkan oleh benda mati, ya kalau suara itu ditimbulkan oleh benda hidup atau benda yang dimakhlukkan. Nah, misalnya suara angin, yaitu berarti anginnya itu dimakhlukkan. Suara itu dibentuk dari paru, kemudian pita suara, ya kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut. Ya, paru itu fungsinya untuk mengembuskan udaranya, kemudian akan digetarkan oleh pita suara, ya kemudian dengan bantuan muskulus laring, kemudian bantuan sinus, lidah dan lain-lain akan membentuk suara yang dikeluarkan dari hidung atau mulut. Nah, jadi seperti ini ya. Paru-paru itu mendorong ya melalui kuat otot, mendorong udara ya, sehingga mencapai kavum faringeal atau laring ya, kemudian akan menggetarkan pita suara ya. Getaran ini akan dikeluarkan lewat hidung dan mulut ya, mungkin akan diolah dulu oleh lidah ya, sehingga bisa menimbulkan beberapa suara. Alat pendengaran. Telinga menerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian akan diterima oleh mekanoreseptor. Jadi
bunyi ini akan diterima oleh mekanoreseptor. Mekanoreseptor. Nah, energi mekanik ya dari bunyi itu akan diubah menjadi energi listrik. Yang diterima mekanoreseptor ini adalah energi mekanik dari bunyi. Ya, getarannya tadi akan diubah jadi energi mekanik. Energi mekaniknya ini akan dihantarkan ke otak melalui diubah dulu melalui menjadi energi listrik, ya, supaya bisa diterjemahkan oleh otak seperti itu. Jadi transmisi suara ini ya bisa melalui udara, bisa melalui tulang. Nah, tadi kita bahas penghantaran suara paling baik ya apabila di zat yang densitasnya tinggi atau padat. Ya, jadi tulang itu lebih baik atau lebih buruk nanti transmisinya daripada udara, kira-kira. Lebih baik tulang ya, lebih baik tulang daripada melalui udara. Jadi lebih cepat melalui tulang daripada melalui udara. Nah, ada namanya bone conduction sama air conduction. Kalau air conduction berarti melalui udara merambatnya, kalau bone conduction melalui tulang. Nah, tulang yang digunakan di sini adalah tulang mastoid. Ya, di telinga kita ada tulang mastoid di belakang telinga sini. Nah, itu yang menonjol di belakang telinga itu, yaitu namanya tulang mastoid. Ya, itu yang digunakan untuk memeriksa bone conduction. Sedangkan air conduction akan melalui telinga kita ini. Daun telinga kita ya. Ini adalah telinga itu dibagi 3 ya, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kalau telinga luar ya ini ada daun telinga ya dengan berbagai variasi anatominya, ada helix, antihelix, skapa, ada lobula ya. Kemudian akan masuk ke lubang telinga atau meatus acousticus externus atau canalis acousticus externus, CAE atau MAE ya. Kemudian ya MAE ini sendiri itu 2/3-nya ya adalah lunak ya, tulang rawan, dilapis tulang rawan. Ya, sepertiganya itu dilapisi oleh os atau tulang asli ya, tulang sejati. Nah, kemudian ada lubang telinga, ya, gendang telinga, maaf. Gendang telinga ini fungsinya untuk mengubah energi yang ada di udara ini ya, suara yang menghantar melalui udara, diubah menjadi energi mekanik, getaran, kemudian akan dihantarkan ke tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga tengah. Ya. Ada malleus, incus, sama stapes. Ya. Kemudian getaran ini akan dihantarkan melalui foramen, melalui tingkap oval, ya, kemudian akan dibawa ke koklea atau rumah siput. Nah, di rumah siput ini kita bisa menemukan namanya mekanoreseptor. Ya. Jadi selain ada koklea juga ada organ-organ keseimbangan, misalnya canalis semicircularis, ada utriculus, sacculus, vestibulum di sini ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagian dalam dari kanalis koklea, dari koklea ya. Dari koklea di sini ada koklea ini kalau ini kan kayak rumah siput seperti itu ya, kayak karpet digulung. Nah, kalau gulungannya itu dilonggarkan ya, kalau gulungannya itu dijereng atau didatarkan ya, maka akan jadi seperti ini ya, Dek. Kalau ini didatarkan maka akan jadi seperti ini, lurus dia. Nah, jadi ini ya, ini kalau kita potong ya, kita potong seperti ini,
potong gini, maka akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tuh ya kita ada 3 ruangan ternyata di dalamnya. Satu, ada namanya perilim, ada namanya yang isinya perilim itu namanya membran tektorial. Maaf, di sini ada namanya ductus vestibularis ya. Di sini ada ductus vestibularis. Ya. Di bagian sini ada ductus vestibularis. Nah, yang di dalamnya ada membran vestibularis ya, yang melapisi ya. Di sini ada namanya ductus timpani. Ductus timpani ya. Terus yang bagian dalam itu ada namanya ya ductus koklear. Itu ya. Ada ductus vestibular, ductus timpani, ductus koklear. Atau skala vestibuli, skala timpani ya. Nah, di sini membrannya ini ya itu ada isinya adalah perilimfe yang di sini sama di sini namanya perilimfe ya. Bisa dilihat di sini Adik bahwa dia tuh menyambung ya sampai pojok kemudian akan ke sini ya. Nah, ini isinya perilimfe semua, perilimfe cairannya ya. Kalau yang di dalam sini di dalam ductus koklearis itu ada namanya endolimfe. Cairannya namanya endolimfe. Nah, kemudian membrannya ya, membrannya itu akan menerima suara. Ya. Membrannya akan menerima getaran suara, ya, sehingga akan menggerakkan rambut-rambut dari organon corti. Ya. Membran tektorial dulu, vestibular membran ini akan bergetar, akan menggetarkan membran tektorial, kemudian akan menggetarkan rambut dari organon corti. Kemudian rambut yang bergetar ini akan diterjemahkan dalam energi listrik ya karena dia mekanoreseptor ya. Maka getaran ini akan diterjemahkan dalam energi listrik, kemudian akan dibawa ke nervus koklear. Kemudian akan bergabung dengan nervus 8 yang kemudian akan menuju ke otak. Nah, telinga jadi kalau ada getaran ya, getaran dari suara dari udara yang akan diterima oleh gendang telinga, akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, akan menggetarkan jendela oval, oval window, kemudian akan menggetarkan perilymph. Perilymph ini akan menggetarkan endolymph. Nah, endolymph akan menggerakkan membran tektorial ya, kemudian ya akan diterima membran tektorial, kemudian akan menggerakkan rambut dari organon corti, ya, kemudian akan diterjemahkan menjadi listrik ya, yang akan dibawa oleh saraf. Itu ya. Nah, jadi besar kecilnya suara, frekuensinya tinggi rendahnya suara itu bergantung sampai di mana dia ya. Kalau frekuensinya tinggi maka akan langsung menggetarkan endolymph. Kalau dia frekuensi rendah akan sampai ke pucuk sini dulu ya, tergantung frekuensinya berapa. Kalau dia frekuensinya rendah, frekuensinya tinggi ya maka akan amplitudenya tinggi maka akan sampai ke sini ya, yang lebih dalam. Dan ya, kalau frekuensinya tinggi ya, frekuensinya tinggi akan mencapai yang lebih dangkal. Nah, kalau dia frekuensinya rendah ya akan mencapai yang lebih
lebih ujung, lebih distal. Ya. Kalau dia frekuensinya tinggi akan menggetarkan di ujung proksimalnya sini. Nah, ini ya, jadi kalau frekuensinya tinggi maka masuk langsung menggetarkan organ non-Corti, diterjemahkan sebagai energi mekanik dan diterjemahkan sebagai energi listrik, kemudian dibawa ke otak. Nah, jadi kita bisa membedakan suara. Ya. Selanjutnya ya ini ya, jadi kalau pada saat istirahat ya, pada saat istirahat itu normalnya ya organ non-Corti ya sel-sel rambut ini ya itu mengirimkan neurotransmitter sedikit-sedikit ya. Jadi mengirimkan neurotransmitter sedikit-sedikit normalnya. Tapi apabila dia bergerak searah dengan arah frekuensinya, arah getarannya ya, maka akan membuka kanal mekanoseptor akan terbuka sehingga akan terbuka kanalnya dan akan masuk ion-ion positif ya, sehingga lebih banyak lagi yang diantarkan neurotransmitternya ya, sehingga potensial aksi akan bertambah. Tapi apabila dia bergeraknya ke arah yang berlawanan ya, bergeraknya ke arah yang berlawanan, maka ionnya tidak bisa masuk karena tertutup. Akibatnya di sini ya tidak dapat mengirim neurotransmitter karena tidak ada depolarisasi yang terjadi. Ya, jadi awalnya itu depolarisasi, kemudian tambah besar lagi depolarisasinya karena terbuka ionnya. Ya, kalau dia berlawanan arah ya atau terjadi inhibisi maka akan tidak mengirimkan neurotransmitter. Jadi seperti itu ya. Potensial membrannya pertama min 30 ya. Kalau dia terbuka kanalnya maka akan lebih tinggi lagi ya. Kalau dia berlawanan arah ya maka akan lebih rendah, terjadi hiperpolarisasi sehingga tidak menghantarkan angsang atau impuls. Nah, di sini telinga yang akan dibawa ke rangsang suara tadi akan dibawa ke nervus 8, kemudian akan ke corpus geniculatum yang medial ya. Kemudian akan dibawa ke lobus temporalis untuk menginterpretasikan pendengarannya ya, di area auditorik primer kemudian auditorik sekunder. Nah, sekarang kita akan bahas tentang klinisnya, yaitu kehilangan pendengaran. Ya, kalau kehilangan pendengaran itu ada beberapa sakitnya, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah tuli konduksi atau conductive hearing loss atau CHL ya. Nah, jadi itu akibat vibrasi atau getarannya tidak dapat mencapai telinga tengah ya. Kemudian kemungkinan ada kerusakan dari organ telinga ya, sehingga tidak mencapai telinga tengah, misalnya gendang telinganya rusak atau ada sumbatan di liang telinganya ya, sehingga tidak dapat mencapai telinga tengah. Kemudian ada namanya tuli persepsi atau tuli saraf. Nama lainnya adalah sensory neural hearing loss atau SNHL. Nah, itu mengenai sarafnya ya. Kalau SNHL ini mengenai sarafnya bagian dalam. Nah, kalau tuli campuran ya, tuli campuran itu berarti CHL sama SNHL ya. Jadi ya tersumbat atau rusak telinga luar atau tengahnya, juga neuronnya atau sarafnya juga rusak juga. Itu kalau MHL ya, mixed hearing loss. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi CHL atau MHL ya, melalui tes-tes berikut. Ya, jadi kalau ada tes fisik, ada tes Garbutala, ada tes audiometri.
Nah, kalau tes fisik ya itu dilakukan dalam jarak 6 meter. Jadi sini ada pemeriksa, sini ada pasien. Duduk dalam jarak 6 meter. Duduk dalam jarak 6 meter. Kemudian pemeriksa akan berbisik. Membisikkan kata-kata. Nah, kata-katanya itu ada dua, suara yang tinggi sama rendah. Frekuensi yang tinggi sama frekuensi rendah. Frekuensi tinggi itu memakai huruf S, frekuensi yang rendah itu biasanya memakai huruf B atau K. Nah, misalnya kapak, bapak, bapak, kapak. Nah, itu adalah frekuensi rendah. Kalau sisi, busi, busi itu adalah frekuensi tinggi. Ya. Kemudian bisa memperkirakan derajatnya juga. Derajatnya bisa derajat tuli ringan, sedang, berat, itu bisa diperkirakan dari tes fisik ini. Kemudian untuk tes Garbutala, ya ini tes fisik nggak menggunakan apa-apa ya, jadi mudah digunakan. Tes Garbutala, kalau tes Garbutala harus punya Garbutala pastinya ya. Garbutala yang digunakan itu biasanya yang 512 Hz ya, 512 Hz ada ukurannya ya. Nah, tesnya apa aja? Satu, tes Rine. Tes Rine ini prinsipnya adalah membandingkan antara AC dan BC. Air conduction ya, yang melalui udara, rambatan udara, seperti kita biasa sekarang ini, rambatan udara yang kita dengar sekarang, dengan rambatan tulang. Jadi nanti seperti ini ya, garputalanya digetarkan, kemudian akan ditempelkan ke mastoid, tulang mastoid. Ya. Jadi kalau ini bisa mendengar, berarti neuralnya atau tidak ada SNHL ya, karena sarafnya kerja dengan baik. Tapi kalau air conduction-nya itu ternyata nggak ada, nggak mendengarkan ya, berarti sarafnya baik, tapi penghantarannya itu air conduction-nya nggak baik, berarti ada sumbatan di telinga luar atau telinga tengah, sehingga tidak dapat mencapai telinga tengah ya apa getarannya itu. Kemudian ada Weber yang menilai lateralisasi ya, sama prinsipnya. Kalau ini ditempelkan di garis tengah ya, bisa di dahi, bisa di dagu ya, suaranya akan mencapai ke melalui rambatan tulang ya, bisa mencapai ke kedua telinga tengah ya. Akan tetapi pada orang yang mengalami gangguan SNHL atau CHL, maka akan lebih ke lateral, salah satu sisi ipsilateral atau kontralateral seperti itu. Kemudian swabah itu memeriksa antara bone conduction pemeriksa sama bone conduction pasien. Nah, syaratnya adalah pasien harus pemeriksa harus normal ya, untuk memeriksa ini. Dibandingkan antara pemeriksa sama pasien. Kemudian audiometri ya. Audiometri itu untuk mendengar suara, dia mendengar suara di ruang kedap suara, kemudian nanti akan dibunyikan suara dalam intensitas tertentu ya, apabila dia mendengar maka dipencet tombolnya seperti itu ya. Dan audiometri nada murni, ada audiometri tutur. Bisa juga dengan tes pendengaran lainnya yang non konvensional ya. Kalau konvensional tadi ada audiometri, ada tes fisik sama tes Garbutala. Kalau non konvensional menggunakan alat-alat yang lain, ada timpanometri ya, seperti ini, timpanometri untuk mengetahui keadaan telinga tengahnya. Kemudian ada BERA. Kalau BERA ini lebih pada anak ya, karena anak itu nggak kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan ya, dia nggak bisa bilang udah bunyi apa belum ya, apalagi anak bayi ya. Maka ini untuk screening pada anak bayi pendengarannya apakah
berfungsi dengan baik ataukah ada tuli ya. Kemudian ada ASSR, ada OAE, ABR, intinya adalah tes-tes yang non konvensional yang canggih. Kemudian bising, apa itu bising? Bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki. Bunyi yang tidak dikehendaki adalah bising. Nah, jadi bising itu relatif pada sebagian orang itu bising, sebagian orang enggak. Ya mungkin musik itu ya musik metal mungkin bagi sebagian adik-adik ini bagus ya nggak bising, tapi bagian yang lain nyanyi opok, itu namanya relatif bising gitu ya. Macamnya ada bising yang audible yang bisa didengar karena frekuensi bunyinya 31 sampai 8000 Hz. Kemudian ada occupational noise. Ya, audible ini suara ya, suara kita ngomong itu audible. Occupational noise itu bising di tempat kerja. Ya. Waktu kita kerja itu namanya occupational. Kemudian ada impulse noise. Impulse noise adalah bunyi yang tiba-tiba ya, misalnya ledakan meriam, pukulan palu, ada bom misalnya ya yang meledak itu namanya impulse noise. Nah, jadi dinilai dengan intensitas bunyi atau desibel. Ya. Desibel yang disarankan di lingkungan kerja itu adalah 85 desibel. Ya. Jadi akan sangat mengganggu pendengaran kalau lebih dari 85 desibel. Ya. Jadi ini tidak boleh ada suara ini ya pada saat kita kerja atau akan bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, jadi bisa menimbulkan hilang pendengaran sementara ya. Bisa menimbulkan kebal atau imun terhadap bising. Jadi makin lama bising ambang bisingnya meningkat ya. Maksudnya ya nggak dengar ya. Kalau nyetel TV misalnya harus volume yang banyak, volumenya harus keras banget ya. Kemudian telinganya berdengung atau tinnitus itu bisa menyebab bising ya. Kemudian bisa karena pengaruh lain, misalnya gangguan bisa menyebabkan pengaruh lain, misalnya gangguan konsentrasi ya. Suara bising bisa menyebabkan kita gagal untuk berkonsentrasi. Bisa juga suara bising itu menyebabkan kelelahan. Takaran bising di sini kalau intensitasnya sekian maka lama pajennya sekian per hari itu ya. Nah di sini kalau misalnya bising ada intensitasnya 80 desibel maka lama pajennya adalah 24 jam. Kalau 85 desibel batas nilai ambang batas pendengaran intensitas pendengaran yang baik di lingkungan kerja ya, maka lama pajannya baiknya adalah 8 jam per hari. Nah, pencegahan tuli akibat bising atau noise induced hearing loss atau NHL ya, itu adalah mengurangi bising. Nah, caranya gimana biar nggak bising? Mesin-mesin dibeli pelumas atau oli ya, itu biar nggak stang kan. Jadi diberi pelembut berupa pelumas. Kemudian diberi peredam, misalnya studio musik ya, maka harus diberi peredam, diberi benda-benda yang busa atau karpet ya supaya bisa meredam bunyi. Kemudian membuat tembok pemisah ya tentu saja untuk meredam bunyi atau memantulkan bunyi. Kemudian memakai pelindung telinga ya, ini APD ya, alat pelindung diri ya. Jadi alat pelindung diri itu dipakainya nanti di akhir ya, kalau kita tidak bisa memodifikasi ya dari faktor mesin ya, maka kita akan
memodifikasi dari faktor kita sendiri. Kita memakai alat pelindung telinga berupa ada earmuff, ada earmuff, ada earpuff. Kemudian vibrasi, ya vibrasi itu getaran, ya. Ada dua macam, ada getaran udara ya, yang nanti akan diterima oleh telinga dan getaran mekanik. Getaran mekanik itu kalau kita naik motor, ya, naik pesawat, naik mobil, itu kan kita menerima getaran juga dari mesin. Maka akan diterima oleh alat-alat tubuh atau organ-organ tubuh. Nah, efeknya apa? Vibrasi ini ya. Kalau frekuensinya itu rendah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau frekuensinya tinggi, akan terjadi vibrasi udara ya, akan terjadi hal yang negatif seperti gangguan keseimbangan, nyeri telinga, nyeri dada, getaran di seluruh tubuh. Jadi tergantung dari frekuensi dari vibrasi udara. Kalau vibrasi mekanik gimana? Ya, jadi tergantung dia tuh mengenai daerah yang tersentuh itu seberapa sering. Ya, misalnya kita naik motor itu seberapa sering. Kalau kita semakin sering naik motor, ya semakin besar vibrasinya, maka akan semakin besar efeknya pada tubuh kita. Ya, kita jadi kelelahan mungkin ya, bisa terjadi kurang konsentrasi, ya seperti itu. Sering berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya pada suatu kunjungan perusahaan tuh saya pernah forklift atau apa itu yang ngangkat-ngangkat barang itu sangat bergetar ya, kalau naik itu kan mesinnya getarnya keras. Nah, itu sering menimbulkan kelelahan pada pekerjanya sehingga menyebabkan kurang konsentrasi. Akibatnya sering terjadi kecelakaan kerja. Maka untuk mengatasinya, maka tempat duduknya dari supir forkliftnya itu harus menggunakan bantalan sehingga meredam getaran mekanik, ya vibrasi mekaniknya akan berkurang. Nah, ini adalah efek yang ditimbulkan oleh vibrasi mekanik, bisa menyebabkan sakit-sakit sebagai berikut. Ya, jadi bisa diletakkan peredam pada bagian bawah benda yang bergetar, letakkan peredam pada bagian bawah alas kaki atau tempat duduk, ya, untuk meredam getaran mekanik. Kemudian adik-adik bisa membaca ini ya, fisika kedokteran, karangan Dr. Gabriel, juga bisa mengulik lebih jauh fisiologi pendengaran dan penglihatan dari buku fisiologi, bisa Tortora, bisa Sherwood, bisa Guyton, dan lain-lain. Ini adalah sumber yang saya pakai untuk menjelaskan tentang USG. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.